Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kawan-kawan yang berbahagia, sebelum kita mulai kuliah dan ngaji qiraatul Quran maupun tahsinul Quran, mari kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dan apa yang menjadi hajat kita dimudahkan Allah, ilmu kita manfaat dunia akhirat, orang tua kita sehat selalu, dan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah wa barakah ala hadhihi niyah li ajli salamah bijahi sayyidi wa habibi Muhammad wa bi barakatil Qur'anil karim syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kita lanjutkan kuliah tahsin maupun qiraatul Quran masih bersama kami dengan kitab Al-Bayan fi Ahkam wa Tajwidil Quran halaman 15. Kita lanjut baris kedua. Idh tariqatu akhadha hadzal ilmi ala naw'aini. Cara atau jalan mengambil ilmu ini itu dengan dua cara, dengan dua jenis. Jadi mengambil ilmu Al-Quran, ilmu membaca Al-Quran itu dengan dua cara. Yang pertama ialah ayyasmi'at talib minasyaikhi. Siswa atau mahasiswa mendengarkan bacaan dari gurunya langsung. Jadi disebut sistem sima'i. Wahiyya tariqatul mutaqaddimina minal qurra. Dan cara ini merupakan cara orang-orang terdahulu dari imam-imam qiraat. Jadi imam-imam yang ahli bacaan itu mesti cara mendapatkan ilmu bacaan Al-Quran itu pertama dengan mendengarkan langsung bacaannya dari guru. Guru membaca, kemudian santri mendengarkan. Itu cara yang paling masyhur. Yang nomor dua, ayyaqra'at talib fi hadratis syaikh wa huwa yasma'u lahu wa yasahihha. Hendaknya santri atau siswa membaca Al-Quran di hadapan guru, kemudian dan guru mendengarkan bacaannya dan membenarkan bacaannya. Jadi ini sistem qira'i, disebut juga sebagai sistem qira'i, artinya santri atau siswa membaca, kemudian guru mendengarkan dan membenarkan. Kalau ada yang salah ditegur, kalau ada yang benar ya disuruh melanjutkan. Wal afdalul jam'u bainat tariqataini, dan yang paling afdal ialah mengumpulkan dua cara ini. Ya pakai sima'i, ya pakai qira'i. Itu jalan yang paling afdal, seperti yang biasa dipakai oleh pesantren-pesantren Al-Quran atau pesantren tahfidzul Quran di seluruh Indonesia, di seluruh belahan dunia seperti itu. Kadangkala guru yang membaca Al-Quran, santri mendengarkan. Kadangkala santri yang membaca Al-Quran, guru mendengarkan dan mensahihkan bacaannya. Yang selanjutnya, arkanuhu, rukun-rukun ilmu tajwid itu apa? Selanjutnya, arkanuhu, rukun-rukun tajwid. Inna ma'rifata ilmu tajwidi tartakizu ala arba'i qawaid asasiyah. Sesungguhnya mengetahui ilmu tajwid itu tergabung ke dalam 4 kaidah asasiyah dasar.
Jadi mengetahui ilmu tajwid itu tergabung ke dalam 4 kaidah dasar. Ilmu tajwid itu minimal ada 4 kaidah. Ilmu baca tulis Quran, ilmu membaca Al-Quran, tahsin maupun qiraatul Quran sama. Minimal 4 kaidah dasar. Yang pertama ialah ma'rifatu makharijul hurufi. Yang pertama ialah mengetahui makharijul huruf. Makharijul hurufnya harus benar kalau sedang baca Quran. Makharijul hurufnya harus tepat antara jauf, syafatain, khalq, lisan, khayshum. Itu ada 5 makharijul huruf. Yang nomor 2 kelanjutannya ma'rifatu sifatul hurufi, mengetahui sifat-sifat huruf. Sifat huruf. Apa bedanya makharij dan sifat? Makhraj itu tempat keluarnya huruf, sedangkan sifatul huruf itu karakter dari sifat-sifat itu. Setiap huruf itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi antara sin dengan shin, sin tipis, mukhaffaf. Tapi ketika shin itu tebal. Kemudian ada sifat namanya tafashi. Seperti ta dengan sa. Ta dengan sa itu berbeda juga sifatnya. Jadi makharijul huruf itu tempat lahirnya atau keluarnya huruf. Kalau sifatul huruf itu karakter yang dibangun dari sifat dari huruf-huruf itu. Misalkan seperti kamu lahir di Lampung. Lahirnya di Lampung tentunya mempunyai karakter beda. Kamu lahir di Lampung dengan kamu yang lahir, sedangkan seseorang yang lahir dari Jawa, karakternya berbeda. Kamu yang lahir di lingkungan keluarga berandal dengan kamu yang lahir di lingkungan keluarga pesantren akan berbeda karakternya. Itu yang disebut sebagai sifat. Sifat itu bawaan lahir atau bawaan keluar. Makharij itu tempat keluarnya. Yang nomor 3 kita lanjutkan ma'rifatul ahkami 'inda tarkibil hurufi ma'a ba'diha. Mengetahui hukum-hukum ketika huruf-huruf itu sudah tersusun bersama huruf-huruf yang lain. Jadi huruf itu kalau sendiri itu ada hukumnya makharij dan sifat. Tapi kalau ketika huruf itu sudah tersusun dengan berbagai macam huruf-huruf hijaiyah yang lain, kemudian membentuk dalam suatu kalimat, ini terdapat hukum-hukumnya juga. Nah, hukumnya misalkan hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, hukum lam mati, kemudian ada hukum lam syamsiyah, lam qamariyah, macam-macam, ada banyak. Artinya ketika huruf-huruf ini sudah bergabung dengan kawan-kawannya membentuk sebuah kalimat, kita jangan pernah remehkan itu. Tetap kita harus menjaga karena kesalahan-kesalahan dalam proses baca Al-Quran itu tidak melebihi kebaikan dari membaca Al-Quran. Walaupun kamu salah baca, kita semua salah baca dalam proses belajar maupun menghafal Al-Quran, itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Walaupun kita berhak mendapatkan juga satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu dosa, tapi kita juga mendapatkan satu kebaikan karena kita mau mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, ilmu seni baca Quran. Yang nomor 4, yang selanjutnya nomor 4, riyadatul lisan wat tikrar, artinya melatih lisan, wat tikrar, dan berulang-ulang. Jadi lisan itu tempatnya makanul lahan, tempatnya kesalahan. Lisan, banyak sekali orang yang rusak, banyak sekali orang yang berdosa, yang maksiat itu karena lisan. Artinya barang siapa yang bisa menjaga lisan maka akan selamatlah dia. Dalam hadis Nabi kan ada salamatul lisan,
Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Jadi kalau lisannya terus terjaga, terus diriyadhohi, terus berlatih untuk terus membaca Al-Quran, sehingga lisan tidak sempat untuk berbicara yang lain, untuk menggunjing, untuk ghibah, untuk berlaku sombong, untuk mencaci maki dan segala macamnya. Makanya daripada lisan kita digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, mari kita sama-sama menggunakan lisan kita untuk riyadhatul lisan wa tikrar, berusaha menjaga lisan kita wa tikrar dan berulang-ulang. Kita lanjutkan pada halaman ke-16. Wal qa'idatur rabi'ah hiyal qa'idatul muhaiminah 'alal qawaidits tsalatsil ula. Dan kaidah yang nomor 4 ialah kaidah yang paling mulia daripada 3 kaidah yang pertama. Kaidah yang nomor 4 ialah riyadhatul lisan wa tikrar. Itu yang paling mulia daripada 3 kaidah yang pertama, yaitu mengetahui makharijul huruf, mengetahui sifatul huruf, dan mengetahui hukum-hukum huruf-huruf yang sudah bergabung dengan huruf yang lain atau hukum-hukum kalimat. Wala budda min takriril hukmi bilisanika litarawwidahu alaih. Dan wajib la budda itu maknanya ora kena ora, artinya wajib. Min takriril hukmi, dari mengulang-ulang hukum, bilisanika dengan lisanmu, litarawwidahu, untuk latihannya alaihi, membaca Al-Quran. Jadi kita kalau tidak pernah mengulang-ulang hukum itu dengan cara membaca Al-Quran dengan lisan kita, maka hukum yang selama ini kita sudah ketahui itu akan perlahan-perlahan akan lupa, akan lalai gitu. Kalau kita sudah belajar tentang hukum-hukum dasar baca Al-Quran, misalkan tajwid, tapi kita tidak menerapkan dalam bacaannya, itu juga termasuk sebuah perbuatan dosa. Jadi kalau dihitung-hitung antara dosa mereka yang berilmu kemudian tidak mengamalkan, atau dosa yang belum mengetahui ilmu kemudian mengamalkan, ini dosanya sama. Yang berilmu mengamalkan ini dapat dosa karena dia dosa melalaikan ilmu. Yang tidak berilmu tapi dia mencoba untuk terus mengamalkan, ini dapat dosa, dia dosa karena kecerobohan, dosa meremehkan bacaan. Artinya semua harus balance, ya berilmu, ya kemudian rajin mengamalkan ilmunya juga. Ba'da ma'rifatihi wa akhadha min afwahil ulama'il 'arifin al-muttasil sanadihim bin nabi. Setelah mengetahui tentang kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid, yaitu ada 4, maka kita lanjutkan wa akhadhahu min afwahihil ulama, dan ambillah bacaan Al-Quran darinya, dari lisan-lisannya ulama. Jadi kita diperintah untuk mengambil bacaan Al-Quran itu dari lisan-lisannya ulama. Ulama itu siapa? Al-ulama hiya warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris para nabi. Mereka siapa? Mereka yang konsen terhadap ajaran-ajaran Islam yang benar-benar murni, tidak tercampur oleh politik maupun intrik-intrik duniawi. Ya, segala macam aktivitasnya hanya aktivitas ukhrawi, dan beliau menafikan kegiatan-kegiatan duniawi, tidak viral, tidak terkenal dan segala macamnya. Itu banyak sekali ulama-ulama itu. Al-arifin yang bijaksana, al-muttasil yang sanad, yang bersambung, sanadihim bin nabi, sanad mereka terhadap nabi. Itulah pentingnya kenapa kita diwajibkan untuk mengambil bacaan dari ulama-ulama yang bijaksana, yang sanadnya mereka itu bersambung sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan meremehkan mereka ulama-ulama yang
telah memiliki sanad. Justru dengan sanad kita menjadi semakin kuat bacaan yang kita miliki. Kita sudah pernah singgung di pertemuan sebelumnya ialah laulal isnad laqala man syaa ma syaa, itu kata Nabi. Kalau tidak ada sanad mata rantai guru, maka seseorang itu akan bebas untuk ngomong dan seseorang akan bebas untuk berpendapat sesuai dengan kehendaknya. Tapi ketika mereka bersanad, tentunya apa yang mereka dapatkan itu tentunya dari guru-guru mereka. Guru-gurunya mendapatkan dari guru-gurunya, begitu pun lanjut sampai ketemu Rasulullah. Artinya apa yang beliau dapatkan hingga detik ini kita bertemu dengan guru-guru Al-Quran, itu sama persisnya seperti apa yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada salafus sholih dan seterusnya hingga mengajarkan kepada kita-kita. Ulama-ulama kemudian mengajarkan kepada kita-kita, generasi yang katanya milenial ini. Kita lanjutkan alinea yang kedua, masih pada alinea kedua halaman 16. Walaqad wassala ilainal Qur'anal Karim, dan sungguh telah sampai kepada kami Quran yang mulia. Quran itu ada di tangan kita. Quran yang mulia itu ada di tangan kita dengan tulisan yang lengkap, dengan dobat wasyakal. Dobat wasyakal itu apa? Tanda baca yang sempurna. Ada fathah, dhammah, kasrah, tasydid, ada sukun, itu dobat wasyakal. Biriwayati Hafiz an Asim, dengan riwayat Hafiz dan dari Asim. Riwayat kita riwayat Hafiz an Asim dari Imam Asim bin Tariq Syatibiyah, dari Tariq Syatibi. Jadi ada Tariq Syatibi. Bisanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung. Jadi hampir semua bacaan-bacaan Al-Quran yang melalui sanad Imam Hafiz itu bersambung sampai Rasul. Nanti kita akan bahas bagaimana riwayat Hafiz itu, bagaimana kemudian kenapa kok dikatakan sebagai Hafiz. Nah itu. Walladzi yantahi ilal imamil asim, dan yang telah sampai kepada Imam Asim. Jadi Hafiz, Imam Asim, kemudian gurunya sampai Rasul. Wa minhu ila Rasulillah, dan Imam Asim itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hafiz mempunyai guru Imam Asim, Imam Asim kemudian berguru dengan gurunya sahabat-sahabat Nabi. Itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, ada Zaid bin Thabit, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Beliau semua berguru langsung kepada Nabi. Wa kadza wajabat ta'rif, kita lanjutkan. Wa kadza wajabat ta'rif biha ulai a'immah al-a'lam fi ma yali. Dan dengan itu semua diwajibkan mengetahui haula, mereka semua, al-a'immah al-a'lam, imam-imam qiraat yang masyhur atau yang terkenal, fima yali, seperti di bawah ini. Jadi agar kita mengetahui tentang siapa itu imam perawi Al-Quran atau periwayat Al-Quran. Oleh karena itu dalam kitab ini dijelaskan juga bagaimana Imam Asim, Imam Hafiz, dan imam-imam yang lain itu beliau bisa bersambung sanadnya sampai Rasul. Di sini ada penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan masih pada halaman 16. Kawan-kawan masih semangat ya. At-ta'rifu bil qari' Asim wa rawayaihi. Wawasan atau pengenalan qari, yaitu imam qari, imam qiraat. Asim wa rawayaihi, Imam Asim wa rawayaihi, dan dua perawinya. Jadi judul besarnya itu pengenalan tentang Imam Asim dan dua perawinya. Jadi Imam Asim itu lahir di mana, kita akan jelaskan.
lengkap semua ada di sini. Awalan Al-Qari Asim bin Abin Nujud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang pertama ialah Imam Asim bin Abin Nujud. Kenapa kok disebut Al-Qari dan disebut sebagai Al-Hafidh ya? Al-Qari itu ialah mereka yang sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian mengkonsentrasikan dirinya kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Itu Al-Qari. Kalau Al-Hafidh ialah mereka yang telah menghafal Al-Quran maupun hadis dan mengkonsentrasikan dirinya, fan keilmuannya itu di bagian hadis. Itu bedanya. Kalau penamaan Al-Hafidh dengan Al-Qari ya. Kalau di Indonesia penamaan Al-Hafidh itu bagi mereka yang sudah menyelesaikan program hafalan Al-Quran, kemudian ditambah dengan sedikit ilmu-ilmu Al-Quran, digelari Al-Hafidh. Tapi kemudian mereka yang sudah menghafalkan hadis itu tidak disebut sebagai, tidak ada gelarnya. Seperti kawan-kawan di Indonesia sudah banyak kawan-kawan kami yang menghafalkan hadis yang tidak ada gelarnya. Kecuali mereka yang menghafalkan Al-Quran ada gelarnya Al-Hafidh. Ini beda, hanya beda penamaan. Seperti layaknya sarung. Sarung kalau di Indonesia itu dibuat ibadah, tapi kalau sarung yang ada di Saudi tidak dibuat ibadah. Seperti kita gamis kalau di Indonesia itu seperti layaknya pakaian peribadatan, pakaian sholat. Tapi kalau gamis yang ada di Saudi hanya penamaan saja, bukan hal esensi yang harus kita pahami. Buat wawasan tambahan kawan-kawan aja. Kita lanjut. Huwa Asim bin Amin Nujud al-Asadi maulahumul Kufi. Imam Asim, dialah Imam Asim bin Amin Nujud al-Asadi. Al-Asadi marganya Asadi, dari daerah Asad. Maulahumul Kufi, termasuk tokoh di daerah Kufah. Kufah itu Irak, Baghdad. Wa yuqalu lahu Ibnu Bahdalah, dan beliau biasanya disebut atau dikatakan juga namanya Ibnu Bahdalah. Orang dahulu itu punya nama banyak, Luqman, kemudian disebut juga sebagai Gareng, sebagai Kentus, nah gitulah. Nama-nama pelakop, nama-nama lakop itu macam-macam. Wa yukanna Abu Bakar, dan yang menyebutnya ialah Abu Bakar. Kemudian wa huwa ahadut tabi'in. Imam Asim dia ialah salah satu tabi'in. Jadi tabi'in itu ialah siapa? Mereka yang hidup sezaman dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu tabi'in. Sahabat Nabi siapa? Sahabat Nabi ialah mereka yang hidup sezaman dengan Rasul. Kalaupun hidupnya itu ketika dia masih kecil, nah itu disebut sebagai sahabat Nabi. Syekhul Iqra' bil Kuffah wa ahadul Qurra as-sab'ah. Imam Asim ialah orang yang memiliki bacaan yang sepuh, bacaan yang tua di daerah Kufah. Jadi beliau termasuk Syekhul Iqra', orang yang sepuh. Wa ahadul Qurra as-sab'ah, dan beliau salah satu imam yang konsen terhadap qiraatus sab'a, qiraat 7. Jadi bacaan Al-Quran itu ada 7 gaya macam bacaan dengan 14 perawi yang kita sudah pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Beliau orang yang sepuh. Jama'u bainal fasahah wal itqan wat tahrir wat tajwid. Beliau orang yang mengumpulkan di antara fasahah itu etika bacaan Al-Quran, wal itqan, dan melalui pendekatan, wat tahrir, dan melalui penekanan, wat tajwid, dan melalui ilmu tajwid. Artinya beliau kalau sudah setoran sama beliau
itu harus ada etikanya, harus ada penekanannya, harus ada aturannya, harus sesuai ilmu tajwidnya. Jadi saking beratnya setoran sama beliau untuk mendapatkan bacaan Al-Quran, berguru dengan beliau, itulah sehingga mayoritas santri-santri beliau itu terutama ada 2 perawi yang kemudian melanjutkan bacaannya, yaitu Hafiz dan Syu'bah. Itu santri beliau. Kana ahsanan nas sautan bil Quran. Imam Asim ialah orang yang suaranya paling baik di antara manusia bil Quran, dalam bacaan Al-Quran. Jadi Imam Asim itu kalau sudah baca Quran, suaranya itu mendadak menjadi indah. Jadi saya sering sekali berbicara kepada kawan-kawan semua bahwa untuk mendapatkan bacaan yang indah itu tidak dengan suara yang baik, tapi dengan cara menunaikan porsi-porsi tajwidnya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan komposisinya. Sejelek apapun suaramu, tapi ketika kamu menunaikannya dengan ilmu tajwid, dengan pendekatan tajwid, insya Allah bacaanmu akan terdengar syahdu. Seindah apapun bacaanmu, seindah apapun suaramu, tapi ketika engkau mendekati Al-Quran bukan dengan pendekatan tajwid, tapi dengan pendekatan lagu, maka tidak akan pernah syahdu, bahkan rusak keindahan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu indah bukan karena suaramu. Saya ulangi ya, Al-Quran itu indah bukan karena suaramu, tapi Al-Quran indah itu karena memang jati diri Al-Quran sudah indah. Siapapun yang mendekati Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, dia pasti akan memancarkan keindahan bacaannya. Jadi jangan pernah bangga kamu punya suara indah, jangan pernah bangga kamu punya kemampuan vokal yang bagus. Hakikatnya yang menjadikan bacaan Al-Quran kamu indah itu bukan dirimu, tapi memang Al-Quran yang menjadikan dirimu itu indah bacaannya. Oke, kita lanjut halaman ke-17. Qala Abu Bakar bin Iyash, la uhsima sami'tu Aba Ishaq Asy-Syuba'i yaqul ma ra'aitu ahadan aqra'u lil Qur'an min Asim bin Abin Nujud. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar bin Iyash, la uhsi, aku tidak menduga apa yang aku dengar dari Aba Ishaq bin Syuba'i. Dia berkata, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah lihat seseorang aqra, yang lebih fasih, yang lebih faham tentang bacaan lil Quran, terhadap Al-Quran, min Asim bin Abin Nujud, dari Asim bin Abin Nujud radhiyallahu anhu. Jadi pernyataan Abu Bakar bin Iyash ini, beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih fasih, yang lebih mengetahui tentang bacaan Al-Quran kecuali Asim pada zamannya. Padahal pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak sekali orang-orang yang mengkonsentrasikan dirinya jadi ahli Quran, tapi tentunya melalui sebuah proses yang sangat panjang, sehingga Imam Asim ini dijulukin sebagai aqra'ul Quran, orang yang paling fasih, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, tentang bacaan Al-Quran. Kita lanjutkan. Akhadal qira'ah aradun an Zar bin Hubaysh wa Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengambil bacaan secara langsung dari Zar bin Hubaysh. Zar bin Hubaysh ini siapa nih? Ada nih penjelasannya nih. Jadi Imam Asim ini belajar langsung dengan Zar bin Hubaysh. Zar bin Hubaysh ini siapa? Ada di footnote nomor 1. Yuk perhatikan footnote nomor 1. Zar bin Hubaysh bin Habasyah al-Asadi al-Kufi. Zar bin Hubaysh bin Habasyah al-Asadi, marganya Asadi, al-Kufi, dari kota Kufah radhiyallahu anhu. Aradul Quran al-Karim ala Abdullah bin Mas'ud. Beliau mendapatkan Al-Quran secara langsung kepada Abdullah bin Mas'ud.
wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum, dari sahabat Utsman dan sahabat Ali. Jadi Zair bin Hubaysh gurunya Asim ini belajar langsung kepada Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Wa mimman arada alaihi aidan al-Imam Asim, dan sebagian dari orang yang mengambil bacaan dari Zair bin Hubaysh ialah Imam Asim. Jadi kalau runtutannya Imam Asim di bawah, Zair bin Hubaysh, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian baru Rasul. Runtutannya seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qad khassa Asim bin Syu'bah bi qiraati Zair bin Hubaysh, tuwaffa fil Jamam sanah 82. Yuk kita lanjutkan. Dan sungguh telah, kita lanjutkan masih di footnote halaman 17, footnote nomor 1. Wa qad khassa Asim Syu'bah bi qiraati Zair bin Hubaysh, dan sungguh Imam Asim telah mendapatkan bacaan dengan bacaan dari Zair bin Hubaysh. Artinya Zair bin Hubaysh belajar kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Asim belajar kepada Zair bin Hubaysh, seperti itu. Wa Abi Abdurrahman As-Sulami, dan guru beliau, guru Imam Asim itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa Abu Abdurrahman As-Sulami? Itu ada footnote nomor 2, silakan dicatat. Abdurrahman As-Sulami huwa Abdullah bin Habib. Nama aslinya ialah Abdullah bin Habib, Muqri'ul Kuffah, seseorang yang ahli bacaan Al-Quran di Kuffah. Wulida fi zamanin Nabi, beliau dilahirkan pada zaman Nabi, karena waktu itu beliau masih kecil. Beliau tidak sempat belajar ngaji dengan Nabi karena beliau masih kecil, dan sehingga beliau belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Waqad akhadhal qira'ah aradan ala an Ali bin Abi Thalib wa Utsman wa Ibnu Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab. Beliau Abdurrahman As-Sulami ini belajar dengan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Wa mimman akhadhal qira'ah anhu Asim wal Hasan wal Husain ibna Ali, dan orang yang telah mengambil bacaan dari Abdurrahman As-Sulami ini ialah bukan hanya Asim, tapi juga ada Hasan dan Husain ibna Ali radhiyallahu anhu, dua anaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini kalau disebut sebagai tabi'in, hidup sezaman dengan Nabi, tapi beliau masih kecil, belum mengerti tentang syariat. Ketika Nabi meninggal tutup usia, beliau beranjak dewasa, sehingga belajar langsunglah kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu ada sahabat Nabi banyak sudah beliau pelajari bersamaan. Ada Ali, Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Dari segi kualitas sanad tentunya antara Zair bin Hubaysh dengan Abdurrahman As-Sulami lebih kuat Abdurrahman As-Sulami, karena beliau hidup sezaman dengan Nabi, walaupun beliau waktu itu masih dalam kondisi kanak-kanak. Jadi banyak sekali yang sudah belajar dengan beliau, salah satunya Asim, tentunya imam qiraat kita, dan Hasan serta Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, itulah riwayat Asim, biografi Imam Asim yang dapat kami sampaikan. Semoga kawan-kawan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kuliah ini. Dan jangan lupa kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.